Hari itu harusnya jadi pendakian biasa, rombonganku ada 6 orang. Semuanya ceria karena cuaca cerah dan jalur lagi sepi. Tapi aku, Andi, jadi satu-satunya yang fisiknya lagi kurang fit. Kakiku kerampas turun, jadi aku minta mereka jalan duluan. Mereka sempat bilang, Kamu nanti nyusul ya? dan aku cuma jawab, santai, kok. Sore juga nyampe. Awalnya, turun sendirian gak menakutkan. Hutan terasa damai, suara burung masih terdengar. Tapi pelan-pelan suasananya berubah, enggak ada angin, enggak ada suara ranting. Kayak semua makhluk di hutan tiba-tiba berhenti bergerak. Aku mencoba tetap fokus jalan sampai akhirnya aku dengar itu. Seperti satu orang dan aku langsung mikir, oh, mungkin itu rombonganku nunggu di bawah. Aku senang, karena berarti nggak jauh lagi jadi aku teriak, woi, tungguin lah. Tapi tawa itu, nggak berhenti, bahkan makin panjang, dan makin aneh. Nadanya naik turun, seperti orang yang memaksa tertawa. Aku merinding. Sampai aku sadar sesuatu tawanya bukan dari bawah. Tapi dari tengah hutan. Dari arah yang gelap. Aku ingin jalan lebih cepat, tapi kakiku nyeri. Akhirnya aku melihat sosok berdiri di jalur, membelakangi aku. Mirip ukuran tubuh salah satu temanku, Raka, bahkan jaketnya pun sama. Aku merasa lega setengah mati, aku jalan mendekat. Tapi dia cuma tertawa. Lalu tanpa menoleh, dia bilang pelan, serak. Kamu pulang sendiri ya? Aku langsung merinding sampai kepala. Karena aku ingat jelas Raka tadi jalan paling depan. Gak mungkin dia turun lagi ke belakang, dan waktu aku lihat kaki sosok itu. Tanah di bawahnya gak diinjak, dia melayang beberapa sentimeter. Aku mundur perlahan. Nafasku kacau, tapi suara tawa tiba-tiba muncul lagi. Kali ini bukan dari satu titik, tapi dari atas, dari sisi kanan, sisi kiri dari pepohonan. Aku jatuh duduk dan menutup telinga, tapi suaranya makin jelas. Seperti ada puluhan yang mengelilingi aku di antara semua tawa itu. Ada satu suara yang berbisik tepat di belakangku. Jangan jalan sendirian. Aku langsung bangkit dan lari sekuat tenaga meskipun kakiku sakit, aku enggak peduli. Lagi jalan licin atau gelap, yang penting jauh dari situ. Setelah beberapa menit aku lihat cahaya lampu base camp. Teman-temanku panik ngelihat aku pucat ngos-ngosan dan hampir pingsan. Yang bikin aku tambah takut ketika aku cerita barusan. Salah satu porter langsung diam lama, dia cuma bilang, Mas, di sini memang ada mitos, kalau ada pendaki pulang sendirian hutan bakal mengantar dia. Biasanya lewat suara tawa, karena menurut mereka, pendaki itu bukan lagi bagian dari rombongannya. Aku gemetar karena itu berarti, tawa itu bukan mau menakut-nakuti. Tawa itu sedang memanggilku. Dan sampai sekarang, tiap kali aku ingat suara tawanya, aku sadar satu hal. Pendaki yang pulang sendirian memang enggak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada sesuatu yang ikut tertawa di belakangnya,